salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sama sekali kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Nah, semoga dengan hari yang Fitri ini di bulan Syawal ini kita masih memiliki semangat baru ya. Setelah Ramadan kita berjuang untuk meningkatkan kualitas diri kita, kualitas iman kita. Kita berjuang melawan nafsu kita, dan itu adalah latihan yang sangat luar biasa, bisa menjadi bekal kita untuk bisa sukses di bisnis MW ini ya. Karena di MW juga kita melawan diri sendiri ya. Jadi saingan kita itu bukan orang lain. Untuk sukses di bisnis MW ini saingannya adalah diri kita sendiri. Saingannya adalah pola pikir kita sendiri, rasa malas kita, rasa bosan kita, rasa jenuh kita, itu kita lawan. Kemarin puasa Ramadan kita sudah berjuang melawan itu. Sekarang saatnya kita sudah berjuang kembali melawan berbagai macam rintangan yang menghadapi kita di bisnis ini. Selama kita memiliki tujuan yang kuat, insya Allah semua halangan rintangan bisa kita lewati. Yang penting kita punya alasan yang kuat untuk sukses. Kecuali kita nggak punya alasan ya. Jadi kalau kita punya alasan masing-masing dan spesifik, nanti Pak Ustadz Sampurdi akan menyampaikan ya, seperti apa kita harus memiliki alasan yang kuat, komitmen yang kuat, sehingga kita bisa melewati rintangan apapun dalam bisnis MW sistem Debaca ini. Untuk mempersingkat waktu, ini karena kita sedikit berbeda waktu ya, berbeda waktu antara timur dan barat. Ya, itu ya. Jadi saya tadi baru pulang maghrib ya, baru makan malam sebentar, jadi kita mulai agak terlambat sedikit ya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Baik, untuk mempersingkat waktu, malam ini kita hadir bersama leader yang sangat luar biasa, Pondok Ruby ya, Bapak Ustadz Kiai Sampurdi dari Probolinggo. Insya Allah akan memberikan kita ilmu, memberikan kita wawasan, semangat dan motivasi bagaimana bisa mencapai peringkat-peringkat yang ingin kita capai di MW ini. Untuk itu kami langsung mempersilakan kepada Ustadz Sampurdi, Pak Kiai Sampurdi, untuk memulai SSN halal bihalal kita pada malam hari ini. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan salam sejahtera bagi teman-teman yang beragama lain, dan mudah-mudahan kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan kita semuanya diberi kemudahan untuk mungkin sebelum saya menyampaikan sesuatu bisa di-mute semuanya. Sebentar. Tolong Pak Ustadz Romi di-mute kan ya semuanya ya. Saya nggak host nih. Oh, hostnya Pak Sampurdi malah. Iya, ini sebentar. Ya. Sebentar ya. Sudah saya jadikan host. Soalnya saya pakai handphone ini. Oke, Udah. Udah Sampurdi ya. Ini bisa dimatikan.
Halo, bisa Oke, Sa. Lanjut. bisa ya? Ya. Sebelumnya saya Bisa. ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin terutama kepada Ustadz Romi ya, dan juga para senior saya. Mungkin ada Pak Kosin ya, atau mungkin para leader yang lain yang mungkin selama kita berinteraksi ada hal yang kurang berkenan dan sebagainya. Termasuk juga semua yang ada di jaringan saya yang mungkin kita walaupun tidak berinteraksi secara langsung, mungkin kita berinteraksi melalui WA atau melalui Zoom seperti ini atau melalui kopi darat ya. Kalau kita ada kesalahan ya, baik disengaja maupun tidak sengaja, baik itu melalui lisan maupun perbuatan ya, mudah-mudahan kita semuanya berlapang dada untuk saling memaafkan. Ya, insya Allah kita sudah biasa saling memaafkan dan memang tidak ada manfaatnya kalau kita sampai menyimpan dendam atau menyimpan kebencian kepada orang lain. Ya, karena itu akan menyiksa diri kita sendiri sebenarnya. Ya, dan tentu itu akan menjadi masalah di dalam bisnis kita. Terus sekalian, di dalam kesempatan apapun, ya termasuk seperti saat ini SSM, ya atau mungkin Kopdar, atau itu juga apa namanya Sikde, dan semua pertemuan-pertemuan yang kita lakukan itu saya membuat goal kepada semua yang hadir, ya yang belum SP, itu adalah bagaimana kita bisa berhasil meraih SP, ya. Jadi SSM halal bihalal go to SP ya, silver producer. Dan yang sudah silver producer mudah-mudahan bisa platinum ya, yang platinum nanti bisa kemudian seperti Gus Romi ya, Gus Anton dan sebagainya, itu nanti bisa apa namanya naik peringkat selanjutnya, Sapphire, Emerald, dan kemudian yang Emerald seperti komandan kita Pak Kosin itu bisa naik menjadi diamond ya, sehingga kita semuanya ya itu akan bersinergi bisa berhasil ya di MW ini ya. Teman-teman sekalian, Bapak sekalian yang saya hormati dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan di malam hari ini bahwa apapun yang kita lakukan di bisnis MW ini, termasuk apa namanya, termasuk SSM malam hari ini, kemudian berbelanja, mengembangkan jaringan, mengundang, ya, mempromosikan bisnis kita, terus kemudian hadir Sikde, ya, termasuk Kopja dan sebagainya, itu sesungguhnya adalah merupakan bentuk kerja kita, ya, dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tobroni ya, bahwa Rasulullah menyampaikan bahwa orang yang kedudukan orang yang bekerja dalam Islam itu sangat tinggi ya, bahkan seseorang itu bisa mendapatkan pahala sebagaimana atau setara dengan jihad fisabilillah apabila ketika kita bekerja itu niatnya ikhlas dan juga memenuhi 3 hal ya. Yang pertama, kita bekerja seperti saat ini juga di MW ini, ya, atau mungkin bekerja di tempat yang lain. Kalau tujuan kita adalah dalam rangka agar kita menjaga izah kita, ya, kewibawaan kita, agar kita tidak menjadi peminta-minta, maka ketika kita melakukan pekerjaan itu dinilai sebagai jihad fisabilillah. Pahalanya besar sekali, ya. Terus kemudian yang kedua, apabila kita bekerja dengan niat agar bisa memenuhi kebutuhan keluarga kita, istri dan anak kita, ya pendidikan, terus kemudian makan, rumah, sandang pangan dan sebagainya, maka itu juga dinilai sebagai jihad fisabilillah, ya, yang pahalanya
luar biasa besarnya. Begitu juga yang ketiga, apabila kita bekerja ya dengan tujuan dalam rangka agar orang tua kita yang sudah tidak mampu bekerja, ya orang tua kita yang sudah tua, ya tua renta, ya terus kemudian kita penuhi semua kebutuhan beliau-beliau itu ya di dalam asuhan kita, maka itu juga dinilai sebagai orang yang jihad fisabilillah. Cuma yang ketiga, yang keempat yang nggak boleh ya. Kalau kita bekerja dalam rangka bermegah-megahan, ya menyombongkan diri dengan kekayaan kita, maka itu adalah jalan togut ya, jalannya setan yang itu dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Teman sekalian, mungkin kalau saya ibaratkan pengalaman saya ya, atau mungkin juga Bapak Ibu sekalian yang punya pengalaman bahwa bisnis kerja di bisnis MW itu ya sangat sederhana. Ya, bagaimana hanya cukup melakukan 3 hal, terus kemudian itu sudah bisa menghasilkan yang sangat fantastis. Yaitu saya nggak habis pikir ya. Terus sekalian, kalau kita misalnya mendirikan restoran ya, kalau kita mempunyai keinginan mendapatkan penghasilan bersih 20 juta per bulan, ya 20 juta per bulan, itu minimal, ya kalau kita sudah punya lokasinya dan kita juga sudah mempunyai perabotan dapurnya, ya itu minimal perlu 200 juta, ya 200 juta untuk mendapatkan penghasilan di restoran 20 juta, ya. Itu kalau misalnya belum nyewa, ya kalau misalnya nyewa, kemudian kita juga belum punya peralatan dapur dan sebagainya, itu paling tidak membutuhkan 300 juta. Ya, dan itu pun teman-teman sekalian, banyak ya di antara teman-teman saya di PLTU yang kemudian mereka berusaha untuk setelah pensiun itu bikin usaha, ya terus kemudian buka usaha, terus kemudian juga mungkin ada yang buka restoran, ya sebenarnya bukan nggak sampai restoran tapi warung, tapi warungnya besar, itu modalnya banyak sekali, tapi apa yang terjadi ya tidak sampai 2 tahun restorannya tutup ya. Nah, bukan 20 juta per bulan yang kita peroleh, tapi malah uang yang ada, uang hasil pensiunal itu, ya sebagiannya itu dimakan sama bisnisnya, ya habis. Ya. Teman-teman sekalian, sedangkan di bisnis MW itu, ya walaupun mungkin teman-teman sekalian sudah tahu bahwa kita cukup melakukan belanja, terus kemudian mengembangkan jaringan, yang ketiga hadir SIGD, tapi saya ingin melihat dari sisi lain, ya, dari sisi spiritualitas. Bapak sekalian, ketika teman-teman sekalian berbelanja, ya, di MW dan belanja dianggap aja di Indomaret atau Alfamart, maka pertanyaannya adalah lebih besar mana pahalanya, ya. Kalau di jaringan saya mungkin sudah tahu ya bahwa belanja di MW jauh lebih besar pahalanya, bahkan setara dengan jihad fisabilillah, karena itu merupakan pekerjaan, ya belanja itu salah satu pekerjaan, karena kan untuk sukses di MW itu kan ada 3, ya artinya kita harus bekerja berupa belanja, bekerja mengembangkan jaringan, dan bekerja yaitu dengan hadir SIGD. Teman-teman sekalian, mungkin ketika kita belanja di Indomaret atau Alfamart, kita insya Allah juga dapat pahala karena memenuhi kebutuhan keluarga, termasuk juga mendapatkan pahala. Tapi pahala yang kita dapatkan di MW, kalau kita belanja di MW, sama kita juga belanja di MW itu dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Oke, dalam hal itu kita mendapatkan pahala yang sama. Tapi, Bapak sekalian, kita perlu ketahui bahwa tanpa belanja,
bisnis kita tidak akan bisa berjalan, tidak akan sukses. Ya, kan ada 3 langkah kan, ya, belanja, mengembangkan jaringan, dan kemudian hadir SEA Games. Teman-teman sekalian yang saya hormati dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak Ibu sekalian, mungkin saya tarik ke sisi lain ya, sisi lain. Orang yang wudhu, orang yang sholat subuh lah ya, orang yang sholat subuh dan kemudian orang yang sholat qobliyah subuh itu pahalanya besar mana? Ya, tentu pahalanya lebih besar yang wajib, ya, yang sholat subuh dibandingkan dengan sholat qobliyah subuh. Ya, walaupun sama-sama 2 rakaat dan mungkin sama-sama khusyuknya dan sama-sama ikhlasnya. Tapi sesuatu yang sifatnya wajib itu pahalanya jauh lebih besar dibandingkan sesuatu yang sunnah. Begitu juga misalnya di dalam hal wudhu, ya. Kalau wudhu untuk sholat, ya, kalau saya mau sholat, ya, itu wudhu itu menjadi wajib hukumnya. Ya. Tapi kalau misalnya saya mau majelis taklim, isi majelis taklim, atau mungkin saya hadir di majelis taklim, ya, maka wudhu di majelis untuk menghadiri majelis taklim itu tidak wajib, tapi sunnah. Sama-sama wudhunya, ya, sama-sama wudhunya, tapi beda pahalanya. Ya, pahala wudhu untuk sholat jauh lebih besar karena wajib dibandingkan dengan wudhu untuk menghadiri majelis taklim, ya, pengajian, ya, karena sifatnya sunnah atau hukumnya sunnah. Bapak sekalian, ini ada yang suara agak beringsik, tolong dimatikan atau dihentikan biar tidak mengganggu yang lain. Tolong Bapak sekalian, suaranya yang mengganggu orang lain tolong dimatikan ya. Biar tidak mengganggu saya dan juga tidak mengganggu yang lain yang ingin serius, ya. Kalau seandainya Bapak sekalian ada keperluan lain, silakan bisa dimatikan dulu, nanti bisa gabung lagi, ya. Atau melihat di channel YouTube, ya, di link YouTube. Bapak sekalian, begitu juga tadi itu belanja di MW itu memang MW tidak mewajibkan, boleh, ya, freedom. Silakan mau belanja boleh, nggak belanja juga boleh. Mau sukses boleh, mau nggak sukses juga boleh, ya. MW tidak memaksa. Tapi kalau kita mau sukses, diri kita mau sukses, maka kita mewajibkan diri kita untuk belanja, ya. Kalau dibaca ini kan termasuk prasyarat sukses itu adalah belanja. Karena apa? Karena kalau misalnya Bapak sekalian tidak belanja, punya jaringan banyak, maka jaringan Bapak Ibu sekalian juga tidak akan belanja, ya. Karena apa? Karena kita menduplikasi sesuatu yang buruk, ya. Kalau kita misalnya menyuruh anak kita untuk sholat jamaah ke masjid, kita nggak datang ke masjid, ya, anak kita bisa protes, ya. Diprotes sama anak, ya. Kalau kita misalnya sebagai upline, ya, tidak belanja, kemudian jaringan kita, frontline downline kita suruh belanja, kita akan diprotes oleh jaringan kita, ya. Jadi teman-teman sekalian, kita tidak akan pernah bisa berhasil di bisnis MW ini kecuali kita harus melakukan langkah yang pertama ini, yaitu belanja, ya. Belanja di MW di kita itu menjadi wajib aja. Wajib dalam hal apa? Wajib untuk mendapatkan kesuksesan kerja kita, ya. Kita belanja ini sehingga apa? Sehingga belanja ini menjadi pekerjaan kerja, ya. Belanja ini adalah kerja, sehingga dan bahkan kerja ini, yang belanja ini adalah
merupakan sesuatu yang wajib. Di mana sesuatu yang wajib pahalanya jauh lebih besar. Kalau niatnya memenuhi 3 syarat yang tadi saya sampaikan, maka bisa jadi belanja kita di MB itu mendapatkan pahala setara dengan jihad fisabilillah. Karena itu teman-teman sekalian, mulai dari awal ya, dulu ketika saya direkrut oleh Pak Nanang ya, terus kemudian yang ngisi materi saya adalah Aba Nur Halim ya, itu ini beliau ibunya sakit ya, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan kepada ibunda Aba Nur Halim ya, dan mudah-mudahan diberikan kesabaran, dan mudah-mudahan dengan sakitnya ini Allah akan angkat derajat beliau dan juga akan menghapuskan semua dosa-dosa beliau. Karena tidak ada sesuatu ujian kecuali Allah ingin menggugurkan, ya, ingin menghapus dosa dan sekaligus untuk mengangkat derajatnya. Teman-teman sekalian, jadi orang belanja itu kalau di kita, ya, kita sendiri itu wajib kalau kita mau sukses. Kalau kita ingin sukses, kita wajib untuk belanja. Ya, dan belanja ini adalah merupakan kerja, ya, kerja, pahalanya besar, ya. Teman-teman sekalian, untuk belanja di MB mungkin aja ya, di antara Bapak Ibu sekalian masih banyak yang berpikir itu harganya mahal, ya. Kalau masih mikir mahal, saya tadi itu browsing di di Tokopedia ya. Saya kapan hari itu beli lampu Philips ya, ini di atasnya lampu Philips 19 watt. Harganya 100.000 ya. Harganya 100.000, berapa watt? 19 watt ya. Ingat, 19 watt harganya 100.000. Ada garansi 1 tahun ya. Tadi saya lihat di di Tokopedia, lampu LED juga namanya Bohlam itu 20 watt ya, Sunsonic itu harganya 6.350 atau 6.500 lah ya. Harganya 6.500. Kemudian saya lihat juga lampu Takashimura itu 40 watt harganya Rp9.487. Anggap aja 9.500 ya. Teman-teman sekalian, ini kok wattnya lebih besar tapi harganya jauh ya, tidak ada 1/10-nya ya. Bahkan kalau yang atas tadi itu sekitar hanya 1/15-nya harganya ya. Teman-teman sekalian, mungkin kalau kita misalnya beli yang harganya murah itu, pertama kan saya akan kerja di PLTU ya. Kalau di PLTU itu orang-orang PLTU berpikir kalau beli barang elektronik atau beli yang hubungannya dengan elektrik ya, itu harus beli yang paling mahal, yang paling bagus ya, karena itu dalam jangka panjang itu sangat lebih irit ya, sangat menguntungkan dan sangat memuaskan ya. Ini siapa mulai rame lagi ini? Kunciranmu mana itu? Kunciranmu nanti Nin. Astagfirullah. Hostnya udah ganti lagi nih. Ibu nanti. Host kan saya lagi Pak. Ini. Ya. Ya. Jadi teman-teman sekalian, itu di PLTU gitu. Jadi lampu yang di depan di teras ini ya, itu lampu-lampu yang terbaik. Ya. Tapi ini 1 tahun garansinya, itu 2 tahun 3 tahun belum tentu rusak.
dan sampai habis, sampai jelek itu tidak redup. Ya, kalau lampu itu bagus sekalian. Tapi kalau misalnya lampu yang jelek itu 1 bulan 2 bulan itu sudah terangnya itu sudah berkurang, ya, sudah berkurang. Semakin lama semakin tidak kelihatan. Sedangkan pada saat itu menghabiskan setelahnya semakin banyak. Ya rugi gak karuan, ya. Teman-teman sekalian, kalau mungkin mungkin ada yang bilang mungkin sikat gigi, pasta gigi, ya itu kan berapa yang besar itu 80.000 ya. Nah, 80.000. Mungkin ya saya dulu juga awalnya mengatakan itu kok mahal. Tapi ternyata saya ini dulu suka makanan yang manis-manis. Gigi saya itu banyak berlubang. Biasanya sering sakit gigi. Ya. Alhamdulillah dengan perantara, dengan ikhtiar menggunakan sikat gigi, pasta gigi Twister, itu saya tidak ke dokter karena sakit, tapi karena mungkin nambal, ya, karena ada yang lubang itu ditambal, kan tambalan itu 1 tahun biasanya sudah minta ditambal lagi, ya. Jadi datangnya kalau misalnya itu dibandingkan dengan dibandingkan dengan biaya ke dokter sakit gigi, ya lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Katanya orang putus asa, ya. Itu Twister itu menjadi murah, ya. Jangan lupa Bapak sekalian, itu sedikit aja, jangan disamakan dengan pasta gigi yang lain, ya. Apalagi oke lah kalau misalnya seandainya Bapak Ibu sekalian tidak ada masalah gigi, ya, tidak ada masalah gigi misalnya. Oke, nggak apa-apa, nggak usah beli itu dulu, nggak apa-apa. Ya, nunggu sakit gigi dulu baru nanti beli. Tapi kalau misalnya mau membandingkan misalnya LOC untuk atau disk drop, ya, untuk cuci piring dan sebagainya, ya, itu kalau Bapak Ibu sekalian masih beli di tempat lain, itu keterlaluan. Ya, itu keterlaluan, itu iritnya jauh luar biasa dibandingkan dengan yang lain, ya, dengan yang lain. Nah, teman-teman sekalian, itu tadi masalah lampu, ya, masalah lampu. Sekarang masalah kesehatan. Yang namanya Nutrilite itu, teman-teman sekalian, itu sangat fantastis, ya, sangat fantastis dalam memperbaiki tubuh kita itu. Kalau Bapak Ibu sekalian masih mencari yang murah, ini tubuh ini mahal, ya, biaya perawatannya mahal. Kalau sakit juga sedih satu keluarga, apalagi kalau istri yang sakit, ya, nggak dimasakkan, ya, susah, ya, jadi kacau balau kalau istri sakit. Kalau Nutrilite itu harus menjadi perhatian. Kalau oke lah, kalau misalnya yang lain-lain nggak ini masih belum. Tapi kalau Nutrilite dengan segala jenisnya, ya, dan itu sangat bagus. Yang bilang bagus itu bukan kita, ya. Kalau saya bilang bagus itu saya siapa, bukan dokter. Kalau yang bilang misalnya dokter di Indonesia itu masih belum, ya. Tapi kalau misalnya orang setingkat ilmuwan, setingkat orang-orang yang ada di PBB, ya, yang di World Health Organization, di Organisasi Kesehatan Dunia, terus kemudian mengatakan bahwa produk Nutrilite itu luar biasa, itu memang luar biasa, ya. Bukan hanya mungkin dokter-dokter dari Indonesia, ya, atau profesor-profesor dari Indonesia. Ini ilmuwan, ya, di dalam bidang kesehatan seluruh dunia mengatakan seperti itu, yang memang concern terhadap kesehatan, ya. Jadi Bapak sekalian, ya paling tidak sejelek-jeleknya itu daily, ya, katanya Pak Dokter itu. Daily kan juga isinya banyak dan kemudian juga harganya tidak terlalu mahal, ya. Daily komplit dengan
multivitamin, mineral, dan itu semuanya dibutuhkan oleh tubuh kita, ya, dan juga bisa meningkat imunitas tubuh kita, ya. Ini terutama yang dulunya sering kalau naik sepeda motor sering masuk angin dan sebagainya. Kalau memang kita masih nggak ada masalah dengan kesehatan, itu memang betul tidak terlalu beda, ya, tidak terlalu beda. Tapi jalan panjang itu mesti berbeda. Tapi orang-orang yang punya masalah dengan kesehatan, minum Nutrilite itu akan jauh berbeda, ya. Nutrilite yang terbaik, sebagaimana lampu, ambil ya produk-produk elektronik, ambil yang terbaik, ya. Apalagi tubuh kita. Jadi teman-teman sekalian, ya, belanja di MW dengan belanja di lain tempat itu pahalanya jauh berbeda. Ya, mudah-mudahan ini sudah paham. Ya, kalau saya ngomong ini nggak paham, jadi bermasalah. Ya, saya pakai bahasa Indonesia ini, bukan bahasa Inggris. Ya, bisa dipahami mudah-mudahan. Ya, jadi kenapa bedanya? Saya ulang lagi, mungkin ada yang baru gabung. Bedanya adalah terletak pada hukum, ya, hukum, ya, dan bahwa belanja di MW itu adalah merupakan kerja, ya, merupakan kerja, bukan hanya sebagai memenuhi kewajiban. Karena 3 langkah sukses itu kalau tidak ada salah satunya akan bermasalah, ya. Ini tiga-tiganya itu adalah kerja, dan kerja apabila memenuhi 3 hal tadi itu, ya, dan ikhlas karena Allah, maka mempunyai nilai jihad fisabilillah sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Tabrani. Kemudian teman-teman sekalian, mengembangkan jaringan, ya, mengembangkan jaringan. Kerja di MB itu, ya, mengembangkan jaringan ini adalah merupakan sesuatu yang mungkin dianggap kerja, ya. Mungkin teman-teman belum menganggap yang tadi yang pertama itu belanja itu merupakan kerja. Yang dianggap kerja itu mungkin hanya mengembangkan jaringan, undang, dimasukkan ke bimbingan dasar, ya. Kemudian ada yang Facebook, ada yang melalui WhatsApp, ada IG, ada TikTok dan sebagainya. Ya, silahkan, itu semuanya baik dan semuanya bisa mengantarkan Bapak Ibu sekalian bisa sukses, ya. Bapak Ibu sekalian, HP Bapak Ibu sekalian yang dibeli untuk bekerja seperti ini MB itu berbeda dengan HP yang Bapak Ibu sekalian miliki tapi hanya sekedar untuk alat komunikasi. Pahalanya beda, ya. Kalau misalnya HP ini yang saya pakai ini, ya, HP yang saya pakai ini, kalau di kantor saya tidak wajib harus pakai HP, ya, tidak penting, ya. Tapi hanya sebagai alat komunikasi aja. Tapi kalau di MW ini adalah alat yang sangat penting untuk kesuksesan saya di bisnis MW, ya. Sebagaimana seorang petani beli cangkul, ya. Kalau beli cangkul seorang petani, beli cangkul itu pahalanya besar seorang petani karena dipakai untuk kerja. Tapi kalau beli cangkul saya yang beli cangkul, ya, yang hanya kadang-kadang dipakai kalau mungkin 1 tahun. Nampian Ya, itu 22 berarti 12. Baliknya 6 pian, Pak. Astagfirullah. Ini Pak Suripto Triwidodo ini ngomong sendiri, ya. Udah dimatikan, ya, dimatikan suaranya, bukan orangnya. Ya. Tadi sampai mana tadi? Ya. Kalau tadi saya sampaikan, kalau misalnya beli cangkul, seorang petani beli cangkul, ya, dengan harga misalnya 100.000, maka seorang petani beli cangkul itu pahalanya besar, ya. Karena apa? Karena cangkulnya dipakai untuk kerja, ya, prasyarat untuk kerja. Tapi kalau saya beli cangkul yang mungkin dipakai 1 tahun sekali atau 2 kali, pahalanya berbeda. Begitu juga HP, Bapak sekalian.
Kalau HP yang Bapak Ibu sekalian miliki untuk kerja, untuk bisnis MW ini, maka beli handphone, beli HP itu pahalanya jauh lebih besar dibandingkan ketika seperti istri saya beli HP untuk komunikasi saja. Ya, ini istri saya, tadi anak saya yang di Mesir telepon, ya, video call, karena abinya ya, ada urusannya lebih penting sehingga ya saya bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Ya, istri ngobrol sama anak. Ya, Bapak sekalian, begitu juga kalau misalnya HP dipakai oleh orang yang ABO yang aktif dengan ABO yang tidak aktif, ya, ya beda, ya, beda pahalanya, ya. Nah, kenapa saya beli HP ini agak mahal, ya? HP ini saya pakai ini harganya 13 juta. Kenapa? Kalau dulu saya nggak mikir, ngapain HP mahal-mahal, yang paling ya untuk WA aja, untuk video call, ya. Karena ini urusan HP ini bisa membantu banyak orang, bisa mempermudah pekerjaan saya, ya, bisa apa namanya, bisa lebih lebih tidak stres ya kalau menggunakan HP yang bagus, ya, sehingga HP mahal ya terpaksa saya beli, ya. Agar apa? Agar ini bisa mempermudah, membantu banyak orang, bisa sukses di MW dan juga membantu ini apa namanya, terutama di jaringan saya, ya. Teman-teman sekalian, kemudian hadir SIGD, ya, hadir SIGD. Ini Bapak Ibu sekalian sudah beli tiket SIGD, ya. Nanti insya Allah ketemu saya, ya. Insya Allah saya apa namanya, menyampaikan materi SIGD dan ada satu hal yang nanti akan jadi usulan saya ke MW, ya, dan ini mudah-mudahan akan apa namanya, membuat kerja kita sebagai ABO itu akan semakin lebih mudah, ya, dan juga mudah-mudahan omset MW, ya, omset MW akan melaju kencang, ya, seperti di Malaysia, ya. Omset di Malaysia luar biasa, ya. Indonesia walaupun luasnya berkali-kali lipat, tapi dibandingkan dengan Malaysia, MB di Indonesia ini jauh tertinggal, ya. Mungkin tidak ada 1/15-nya. Hadir SIGD, teman-teman sekalian, hadir SIGD itu juga merupakan kerja, ya. Kalau namanya kerja, ya jangan eman-eman kalau misalnya teman-teman hanya niat hanya sebagai rekreasi, ketemu dengan teman, ya. Niatkan yang banyak, ya. Multi niat, semakin banyak niat yang kita tanamkan di dalam diri kita ketika melakukan sesuatu, maka akan semakin banyak pahala yang akan kita peroleh, ya. Hadir SIGD ini yang mungkin ya membutuhkan uang, ya, membutuhkan banyak uang, ya, terutama yang di luar Jawa, ya. Itu seperti Ustadz Romi itu kan luar biasa, ya. Dulu beliau itu masih 0% itu sudah menghabiskan puluhan juta, ya, untuk hadir SIGD, ya. Kalau dulu namanya shift, ya, seminar inspirasi dan visi, ya. Nah, teman-teman sekalian, walaupun SIGD ini membutuhkan biaya, ya, tapi kalau dibandingkan dengan bisnis lain, maka biaya yang kita keluarkan untuk SIGD itu nggak ada apa-apanya, ya. Tidak ada apa-apanya, ya, biaya yang kita keluarkan untuk SIGD.
ya. Sedangkan untuk bisnis lain, ya, itu perlu sebentar. Ini Budian dimatikan, ya. Budian Lestari mungkin kena kipas angin, ya. Kalau di bisnis lain itu resikonya tinggi, loh sekalian. Kalau di MW, Bapak Ibu sekalian, jatuh bangun asal kita masih bangun lagi, ya, insya Allah MW masih memberikan kesempatan luas untuk Bapak Ibu sekalian bisa sukses di MW. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian jatuh di bisnis lain, itu bisa jadi nggak bisa bangun lagi, ya. Karena apa? Karena modalnya bisa jadi habis, ya. Modalnya habis dan kalau misalnya ada yang memaksakan diri, kadang-kadang utang di bank, ya. Naudzubillah, jangan sampai utang di bank, ya. Nah, itu kalau di MW apa resikonya? Ya, hampir zero risk, ya. Risikonya nol, nggak ada risiko. Nah, ini siapa lagi? Matikan lagi, Baik Putri Agustini ini. Apanya? Nombokku banyak sudah. Oh, ini. Wes. Biar nggak ganggu yang lain, ya. Biar serius, ya. Bapak sekalian, di MB itu yang saya suka itu modalnya itu bahkan mungkin nyaris tanpa modal, ya. Jangan dibilang belanja itu modal, ya. Kalau belanja untuk kita pakai sebagai modal, ya silakan aja, tapi tidak masuk akal kalau belanja itu kita gunakan sebagai modal. Ya, modal kita mungkin pulsa, ya, untuk pakai data, ya, terus kemudian beli kartu perdana, ya, atau termasuk SIG ini, ya. Tapi walaupun demikian itu sangat sangat ringan, ya. Tapi teman-teman sekalian, modal yang sangat kecil dengan resiko yang hampir zero, hampir nol, ya. Kemudian dengan penghasilan yang tidak terbatas, itu siapa yang tidak suka? Ya, kita mau penghasilan berapa terserah, MB sanggup untuk membayar, ya. Tergantung kita mau pengen jadi sudah. Kok hilang suaranya? ya ini masuk lagi, nggak tahu kok keluar ini. Ya, kok keluar sendiri. Nggak apa-apa lah, ya. Bapak sekalian, jadi SIG, hadir SIG itu merupakan pekerjaan kita, ya, salah satu syarat kerja untuk sukses. Ya. Pertama tadi adalah belanja adalah kerja, yang kedua adalah mengembangkan jaringan adalah kerja, hadir SIG adalah kerja. Ini semuanya akan mendapatkan pahala yang berlimpah kalau niatnya kita benar, ya. Kalau kita ikhlas dan peruntukan penghasilan yang kita peroleh itu dengan cara yang benar. Bapak sekalian, saya ingin menyampaikan kerja seperti apa sih yang diinginkan oleh Allah itu, ya. Nah, kerja seperti apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua kerja itu dicintai oleh Allah, ya.
Kalau kita kerja asal-asalan, atau biasanya kalau asal-asalan itu banyak merugikan orang lain, maka itu tidak dicintai, bahkan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerja yang dicintai oleh Allah, yang kemudian akan menghasilkan sesuatu yang kita inginkan, insya Allah itu adalah kerja yang ihsan, ya, kerja yang ihsan. Kalau ihsan itu, teman-teman sekalian, sebenarnya ihsan itu bukan terkait dengan kerja aja. Apapun kebaikan, misalnya ada ibadah, ya, sholat dengan ihsan, berdoa dengan ihsan, berhubungan baik dengan ihsan, dengan orang lain dengan ihsan, bekerja dengan ihsan, ya. Ihsan itu adalah di atas standar, di atas rata-rata, ya. Itu yang diinginkan oleh Allah kepada kita. Kita harus bekerja di atas rata-rata, ya, yang mumtaz, yang hasilnya itu excellent, ya, itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Misalnya Allah bilang fa'ahsin, ya, yuhibbul fa'ahsin innallaha ma'al muhsinin, ya, yaitu berihsanlah, ya, berihsanlah, berbuat baiklah. Kalau hubungannya dengan kerja adalah bekerjalah yang terbaik, ya, kan sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bekerja yang terbaik. Kalau itu ihsan hubungannya dengan kerja, ya. Kemudian misalnya seperti Ali Imran 134 itu, ya, wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang muhsinin. Kalau hubungannya dengan kerja adalah orang yang kerjanya itu terbaik. Ihsan, terbaik. Ya. Kemudian misalnya seperti lagi di soal kabut 69. Wa innallaha lama'al muhsinin. Ya, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bekerja dengan ihsan. Ya. Kita bekerja dengan ihsan itu lama'al, ya, bersama dengan Allah, ya. Luar biasa, bukan bersama dengan mentor. Misalnya termasuk Al-Hajj 37, ya, potongan ini, potongan-potongan, wa basyiril muhsinin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang muhsinin. Kalau dalam hal kerja adalah yang bekerja dengan terbaik, ya. Nah, itu teman-teman sekalian yang diinginkan oleh Allah kepada kita. Ya, dulu saya waktu masih BTD, ya, di BTD yang dibimbing oleh waktu itu yang isi adalah Pak Abanur Halim, ya. Beliau sekarang ada di Pondok Pesantren Hidayatullah Cirebon, ya. Beliau waktu itu senang dengan saya, ya, karena saya belanja terbanyak, ya, seangkatan saya ikut ENO, ya, 1,5 juta itu belanja, ya, 1,5 juta. Kemudian memasukkan orang di grup BTD itu selalu terbanyak, ya, selalu terbanyak, sehingga ya Abah Halim melirik saya, ya, saya sering dijabri, sering, ya. Kalau kita ingin bagus memang ya harus ini, harus berbeda, ya. Ini siapa ini? Malah tertawa ibu ini. Siapa ya? Harusnya dapat pindah ini. Iya, tolong Ustadz Romi di unmute semuanya. Ilana. Harusnya dapat pindah ke Pak Herman itu. Oh. Iya, tadi ketika saya keluar tadi itu mungkin ya. Tolong Pak Romi, tolong saya dijadikan ini ya, admin, host. Admin. Hostnya nih yang atas nama Herman nih, hostnya nih. Tolong di Pak Herman, saya ini atau Pak Herman. Pak Sampurdi. Ya, tolong Pak Herman. Saya sama Ustadz Romi dijadikan admin. Jadi host.
Terkeluar Jadikan host. sebentar kena sinyal. Iya. Oke, mungkin Pak Herman masih bingung bagaimana caranya. Oke, no problem. Ya, kita lanjut. Jadi apa yang diinginkan? Ya, yang diinginkan adalah kerja ikan. Ya, kerja yang terbaik. Ya, teman-teman sekalian, secara sunatullah orang yang bekerja terbaik itu mesti hasilnya terbaik. Ya, orang yang bekerja terbaik hasilnya secara sunatullah atau hukum alamnya adalah hasilnya terbaik. Ya. Namun demikian, Bapak sekalian, Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Ya, kita tidak boleh ya kalau masalah menentukan hasil atau menentukan rezeki itu kan Allah ya, hak prerogatif Allah. Kita tidak bisa mengintervensi Allah, ya. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita sudah melakukan kerja terbaik dan kerja itu adalah ibadah. Tidak mungkin Allah tidak membayar ibadah kita, tidak mungkin. Ya, di dunia atau di akhirat kita akan mendapatkan jaza, akan mendapatkan balasan. Ya, nah, teman-teman sekalian, mungkin ada yang bertanya gini, Pak Sam, saya sudah kerja ikon, ya, kerja ihsan, sudah kerja keras terbaik, ya. Nah, itu kan kata sampean. Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi dalam diri kita, apa yang nyata, yang kelihatan dari kita. Allah mengetahui apa yang kita ucapkan, apa yang belum kita ucapkan. Allah mengetahui. Ya, Allah mengetahui apakah kita ini sudah serius, ya, sudah kerja sungguh-sungguh atau tidak, kita nggak tahu. Ya, kalau kerja serius atau kerja ihsan itu antara satu orang dengan orang yang berbeda itu beda sekalian. Ya, misalnya contoh, misalnya Pak Rohmat, ya, mudah-mudahan Allah kasih sayang kepada beliau dan keluarganya serta anak cucu beliau. Ya, misalnya Pak Rohmat masukkan dulu awal-awal, masukkan anggota prospek lah, ya, ke grup BTD itu ada 1 minggu misalnya ada 20, ya, dengan kondisi sinyal yang sulit dan sebagainya, maka 20 itu beliau sudah mati-matian. Ya. Tapi saya di satu sisi mungkin bersamaan, anggap aja saya bersamaan dengan beliau, saya masukkan orang 50 atau mungkin 100 itu mudah bagi saya, mungkin, ya. Sehingga padahal saya itu kalau bisa saya gaspol itu bukan hanya 100, mungkin bisa lebih dari 100, ya. Nah, itu antara 20-nya Pak Rohmat dengan 50-nya saya atau 100-nya saya, itu mana yang ihsan? Bisa jadi yang dilakukan oleh Pak Rohmat itu lebih ihsan dibandingkan dengan saya. Ya, jadi ihsan itu antara satu orang dengan orang yang berbeda itu berbeda. Orang yang punya potensi tinggi itu melakukan sesuatu dengan nilai tertentu berbeda dengan orang yang dalam kondisi pas-pasan dengan nilai tertentu beda. Ya, kalau gambaran gampangnya gini, orang kaya itu berinfak, ya, 5 juta itu itu ringan karena uangnya ada miliaran, 5 juta. Ya. Tapi orang di satu sisi berinfak 50.000 itu bisa jadi lebih pahalanya lebih besar, ya, walaupun sama-sama ikhlasnya dibandingkan yang 5 juta. Karena apa? 50.000 itu sudah luar biasa pengorbanan beliau, ya. Nah, teman-teman sekalian, jadi kita bisa mengecek diri kita. Kita ini sudah serius, sudah ihsan atau tidak, ya. Jangan kita menganggap kita ihsan padahal kita bisa lebih daripada itu. Ya, kita gaspol. Makanya teman-teman sekalian,
manjada wajada itu kan ini bukan hadis ya, itu adalah merupakan pepatah Arab ya, walaupun pepatah Arab itu nilai kandungan sesuai dengan nilai-nilai Islam, itu adalah satu hal yang harus kita pegang ya. Barang siapa yang sungguh-sungguh pasti dia akan berhasil ya. Allah jamin ya, orang-orang yang sungguh-sungguh ikhtiar maksimum, usaha maksimum, Allah tidak akan kecewakan ya. Itu harus ada di dalam keyakinan dan pikiran kita, teman-teman sekalian ya. Oke, jadi sekarang yang belum ihsan silahkan melakukan secara ihsan. Dalam hal apa? Ya 3 hal itu ya. Dalam hal belanja, kalau teman-teman yang mungkin mampunya 300.000 itu sudah maksimum, sudah perjuangan luar biasa. Sedangkan misalnya si B itu 1,5 juta itu masih ringan, ya jangan kemudian kita belanjanya hanya berapa? Hanya 300.000, ya, hanya 500.000 itu tidak ihsan, ya, itu tidak ihsan. Bentar, ini ternyata belum jadi host saya. Pak Herman belum jadikan saya host. Oke, no problem. Ya, begitu juga mengembangkan jaringan, ya, mengembangkan jaringan yang tahu ihsan atau tidak kita, ya, kita ini yang tahu, ya, kita kalau misalnya di grup saya, di jaringan saya itu melalui WhatsApp, ya, fokus ke WhatsApp, walaupun ada juga yang ke Facebook, ya, ada juga yang dengan cara yang lain, ya. Kalau teman-teman sekalian punya uang untuk beli laptop, beli aplikasi, ya, yang bisa kirim secara otomatis dan sebagainya, ya itu kita lakukan. Itu baru ihsan, ya, yang terbaik. Terus kemudian hadir sikde teman-teman yang ada di Surabaya misalnya. Ini ada jaringan saya yang di Surabaya, ada yang di Lumajang, di Probolinggo, ya. Kalau misalnya di apa namanya, yang masih di dalam Pulau Jawa aja nggak bisa hadir dengan tidak ada apa namanya, tidak ada udzur, ya. Kalau ada udzur, ada di jaringan saya itu pengen hadir tapi merawat ibunya sakit, nggak bisa ditinggal, atau baru melahirkan, ya, atau masih belum mendapatkan restu dari suami, oke, no problem, ya. Tapi yang tidak ada udzur, ya, tidak ada udzur dan kemudian hanya mungkin ngeman uang, ya, ya bagaimana, ya, tidak layak kalau misalnya kita itu minta Allah memberikan kesuksesan, sedangkan kita memang tidak layak untuk diberikan kesuksesan, ya. Lakukan yang terbaik, ya. Apa namanya, fa'ahsin innallaha ma'al muhsinin, ya, lakukan yang terbaik, ihsan, ya. Kalau dalam kerja, ya, bekerja yang terbaik, lakukan 3 hal ini yang terbaik, ya. Sesungguhnya Allah suka, yang mencintai orang-orang yang bekerja dengan pekerjaan yang terbaik, ya. Nah, teman-teman sekalian, mudah-mudahan bisa paham dan bisa dicerna, ya, dan mudah-mudahan ada perubahan. Jadi kita sudah paham, belanja adalah kerja, ya, termasuk ibadah, ya, dan harus yang terbaik. Kemudian yang kedua, mengembangkan jaringan adalah kerja, ya, dan merupakan ibadah dan harus yang terbaik. Yang ketiga adalah hadir ke sikde, ya, kopdar dan sebagainya. Harus kita, ini adalah merupakan kerja, merupakan ibadah, harus kita lakukan yang terbaik, sehingga kita ini layak, ya, layak untuk ditolong oleh Allah, layak untuk diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Bapak sekalian, kemudian yang ingin sampaikan juga, ini yang kadang-kadang banyak bikin ini termasuk ihsan juga. Ada orang yang ABO, ya, yang cepat bosan dan kemudian mutaber. Karena apa? Karena
ingin hasil yang instan, ya, ingin hasil yang instan, ingin hasil yang cepat, itu apa? Melanggar sunatullah itu, ya. Hasil yang cepat itu yang menyebabkan seseorang itu yang kemarin itu kena apa namanya yang money game kemarin itu, ya, yang banyak merugikan orang itu, ya. Tidak mungkin teman-teman sekalian membangun aset itu hasilnya cepat, tidak mungkin. Orang yang yang modalnya puluhan miliar, ya, bukan hanya ratusan juta, puluhan miliar, ya, bahkan ratusan miliar, itu sangat sabar, ya, untuk mendapatkan passive income, ya. Artinya apa? Artinya usahanya itu adalah usaha bisnisnya itu bisa menghasilkan aset, ya, asetnya itu bekerja, ya, menghasilkan uang. Sedangkan kita, ya, teman-teman sekalian, sedangkan kita ini di bisnis MW ini modalnya apa? Ingin hasil cepat itu dari mana? Ya, itu tidak masuk akal. Ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, termasuk salah satu Pak Anwar Riau, tolong matikan ya, suaranya ganggu ya. Ganggu yang lain, tolong dimatikan. Teman-teman sekalian, Pak Dr. Sigit sudah menyampaikan, ya, dan ini kayaknya ada penelitian ilmiahnya, ya, bahwa berilah waktu kepada diri Anda itu untuk mengerjakan bisnis MB ketiga-tiganya itu 5 tahun, ya, 5 tahun. Ternyata teman-teman sekalian tidak sampai 5 tahun kalau kita mengerjakan bisnis MB ini dengan benar, dengan kerja keras, dengan ihsan, itu tidak sampai 5 tahun. Kita bisa menghasilkan puluhan juta per bulan, ya, bahkan mungkin ada yang ratusan juta per bulan, ya, tanpa modal, ya, atau modalnya itu modal sedikit tanpa banyak risiko, ya. Sedangkan di kita banyak manfaat yang kita peroleh, ya, secara mentalitas, ya, nanti waktu sikdi nanti saya akan sampaikan itu, ya, bagaimana manfaat yang kita peroleh itu begitu sangat besarnya ketika kita gabung di bisnis MW ini. Kemudian teman-teman sekalian, yang ketiga, ya, yang tadi itu jangan ingin hasil instan, ya, jangan ingin hasil instan, apalagi ini hanya mengerjakan 1-2, ya, hanya misalnya hanya belanja, kemudian mengundang, ya, kemudian tidak hadir sikdi misalnya, ya. Kan kalau katanya Pak Dokter, kalau misalnya kita termasuk Pak Anton, ya, dulu pernah nyampaikan, tadi Pak Anton menyampaikan ke saya, beliau ngisi pengajian hari ini, malam ini, sehingga beliau berhalangan hadir, ya, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan menjadi perantara orang banyak mendapatkan hidayah dengan ceramah beliau, ya. Tadi lupa tadi apa saya ngomong tadi. Astagfirullah. Apa nih? Ya bukan. Hadir di zikde mengerjakan 3 hal. Oh iya, ya, mengerjakan Sepotong-sepotong. Oh ya, mengerjakan sepotong-sepotong, ya. Iya. Kalau misalnya saya gabung MB sudah 2 tahun, ya, 2 tahun. Misalnya, ini contoh gampangnya, ya, biar mudah dicerna. Kemudian saya baru hadir sikde ternyata November kemarin, ya, tahun kemarin kan November kan ada sikde, ya, sebelum berangkat ke Hawaii itu kan ada sikde, ya. Nah, itu baru dihitung bukan ketika saya daftarkan, tapi dihitung mulai
November, kalau November itu akhir. Jadi Desember, Januari, Februari, Maret, April, ya berarti saya gabung MW itu baru 5 bulan, ya. Sedangkan gabung ketika tidak 2 tahun yang lalu yang tidak melaksanakan dengan lengkap itu, maka itu tidak dikatakan menjalankan bisnis MW, ya. Ya boleh lah ya untuk kumpul-kumpul, biar banyak teman untuk ilmu, ya, tapi kalau ilmu aja tidak dipraktekkan kan ya kurang berdaya guna, ya. Kemudian teman-teman sekalian, yang ketiga yang ingin saya sampaikan dan ini sangat penting adalah persisten. Persisten itu kegigihan, ya. Ini insya Allah nanti saya akan sampaikan panjang lebar waktu di SIGD, ya. Karena di bisnis apapun, termasuk di MW itu ada banyak rintangan, ya, ada banyak tantangan. Tapi kalau dibandingkan tantangan dan rintangan yang kita hadapi di MW dengan di bisnis lain, ya, kalau Bapak Ibu sekalian pernah bisnis, ya nggak ada apa-apanya, ya. Istilahnya ya, cemen, ya, nggak ada apa-apanya kalau di MW itu, ya. Nah, kegigihan itu teman-teman sekalian perlu ketekunan, perlu fokus, ya, perlu kesabaran, ya, perlu kedisiplinan, ya, perlu komitmen dan sebagainya, ya. Nah, ini insya Allah nanti saya akan perdalam, ya, dan saya perdalam insya Allah, ya, mudah-mudahan waktunya cukup karena ini saya taruh di akhir, ya, karena teman-teman sekalian tidak ada satupun dosen tanpa persisten, tanpa kegigihan. Orang yang pindah-pindah pekerjaan tidak fokus, ya, jadi kegigihan itu kan meliputi banyak mentalitas. Dengan kegigihan itu ada ketekunan, ada percaya diri, ada fokus, ada optimis, ada sabar, ada disiplin, ada komitmen, ya. Dan itu, ya, sangat menentukan seseorang itu bisa sukses di MW atau tidak, ya. Kalau misalnya masalah tantangan, ya, masalah tantangan, saya kira para leader itu paling banyak tantangannya, ya, dan sudah melewati banyak rintangan. Kalau di jaringan saya, siapa yang paling banyak diblokir di WA-nya? Ya, mungkin saya. Siapa yang paling banyak mutaber? Ya, yang paling banyak ya saya. Ya, ini mungkin lebih dari 2.000, ya, yang mutaber, yang tidak melakukan perpanjangan, ya, di tahun 2023, 2024 ini, ya, 2023, ya, itu banyak sekali, ya. Terus kemudian siapa yang paling banyak dikomplain? Ya, kalau di jaringan saya, ya saya. Siapa yang paling banyak dikatakan goblok? Ya, saya awal Ramadan itu dibilang goblok sama orang yang saya nggak kenal juga ini, ya nggak apa-apa, ya, dibilang goblok. Asal saya nggak ngomong, saya nggak goblok-goblokan orang, ya. Kalau saya dibilang goblok kan, ya masih alhamdulillah, ya, karena itu merupakan apa? Merupakan apa? Simpanan pahala bagi saya. Nanti saya di akhirat saya tuntut orang yang bilang goblok-goblokan ini. Walaupun sekarang nggak tahu, nanti di akhirat kan kita tahu, ya. Orang yang ngerasani kita saat ini nggak tahu, nanti di akhirat ya dibuka semuanya, ya. Di pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala semuanya akan diadili dengan seadil-adilnya, ya. Nggak masalah, ya. Kalau dibilang penipu, ya, dulu sudah tiap hari, ya, dibilang penipu, ya, ini bisnis abal-abal. Bahkan ada mungkin apa namanya, mungkin ada ibu-ibu yang di jaringan saya yang hadir malam hari ini, ya, suaminya itu bilang, awas hati-hati ini bisnis abal-abal katanya. Masya Allah, ya, ya nggak apa-apa lah, ya, asal kita percaya diri, orang mau bilang apa tidak masalah, ya. Misalnya ada orang, Pak Sam, nggak mungkin kamu sampean bisa berhasil di MW, ya. Terus kemudian saudara misalnya,
misalnya tetangga, ya semuanya bilang nggak mungkin, ya semuanya nggak mungkin. Kalau itu selama saya masih yakin saya bisa sukses, maka orang yang ngomong nggak mungkin itu tidak akan banyak pengaruhnya, ya. Tapi kalau kita sendiri tidak yakin, ya, atau kita keyakinannya mudah goyah karena ocehan dan omongan orang lain, ya, maka ya wassalam, kita akan mutaber juga, ya. Demikian sekalian, insya Allah ini ya ada yang nanti saya akan perdalam di di Sikde, tapi materi saya tidak ini, ya. Materi saya tidak ini. Ini kan halal bihalal, dan saya ingin melihat atau ingin menyampaikan sesuatu yang lebih spiritual, ya. Dilihat dari sisi spiritual, ya, sisi agama, ya, dalam hal ini mohon maaf agama saya, ya, agama Islam, ya. Karena kalau spiritualitasnya itu kuat, ya, maka fisik ini akan menjadi kuat, ya. Kalau misalnya spiritualitasnya itu lemah, maka fisik itu akan menjadi lemah, ya. Orang bisa kuat sholat ke masjid hujan-hujan karena spiritualitasnya, ya, ruhiyahnya kuat, ya. Sedangkan ada orang yang tetangga dengan masjid, ya, juga ada sepeda motor, juga ada tidak ada masalah, ya, tapi sholatnya di rumah aja atau bahkan tidak sholat, ya, karena spiritualitasnya atau ruhiyahnya yang bermasalah. Dan teman-teman sekalian, saya ingin sampaikan bahwa kita ini semuanya harus bergantung kepada Allah, ya. Semakin tinggi keinginan kita untuk sukses, harus semakin tinggi ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah tempat bergantung, ya. Dan jangan sampai kita mengandalkan atau bergantung kepada usaha ikhtiar kita aja, ya. Ini orang yang bodoh kalau kita hanya mengandalkan ikhtiar kita, ya. Yang pertama harus kita andalkan adalah Allah, ya. Kalau Allah menghendaki, maka ikhtiar akan dipermudah, ya. Semua akan dipermudah oleh Allah, ya. Karena di alam semesta ini ada yang menciptakan, ada yang mengatur, ada yang menjalankan, ya. Maka kita manusia yang lemah sekali ini, ya, maka tidak boleh kemudian kita menganggap kita hebat, ya, menganggap kita luar biasa, ya. Kalau orang bilang luar biasa itu, ya, kayak tadi itu misalnya seperti Ustadz Romi bilang Ustadz Sampurdi luar biasa apa ya? Nggak ada, ya, luar biasa, ya. Kayak mata saya ini misalnya saya tahan, nggak saya kedipkan juga nggak bisa, saya nggak mampu, walaupun mata ini kan nggak memerlukan tenaga, ya. Semuanya harus bergantung kepada Allah, harus banyak berdoa, harus bermohon kepada Allah, ya. Dan kalau berhasil pun juga jangan sampai kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan, termasuk suksesan kepada kita semua. Demikian Ustadz Romi, bisa dipantau. Siap. Ya, ini tadi saya WA ke Ustadz Romi, teman-teman sekalian, ya. Istri saya kan dekat dengan saya WA. Alhamdulillah. Ya. Kangen sama Bu Eka. Ya, nanti ke Los Angeles bareng-bareng. Oke, silakan Ustadz Romi. Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada Kiai Sampurdi atas materinya malam hari ini yang sangat luar biasa. Ini kita mendapatkan wawasan dan pengetahuan baru, ya, dari sisi yang berbeda,
yang belum pernah dibahas sebelumnya, itu dari sisi spiritualitas ya. Ini sangat luar biasa karena ini memberikan kita ilmu baru ya, bahwa kita memandang ini jangan cuma sekedar belanja di MUI itu cuma sekedar belanja seperti kita belanja di sebelah ya, di toko sebelah ya, cuma untuk memenuhi kebutuhan. Nah, ini sangat luar biasa, bisa mendapat ilmu baru nih, ya. Bisa menambah semangat kita lagi. Kenapa? Karena belanja di MUI adalah dalam rangka kita menjalankan bisnis kita. Ya, artinya ini adalah dalam rangka berjuang untuk menafkahi keluarga. Maka itu sebagai jihad fisabilillah ya. Jadi di dalam Islam itu seorang laki-laki atau seorang suami yang dia itu berjuang untuk mencari nafkah keluarganya, maka itu sebagai jihad fisabilillah. Jika dia meninggal dalam perjuangannya itu dalam mencari nafkah, maka dia dihitung sebagai syahid oleh Allah. Nah, luar biasa ini. Jadi kita sekarang belajar di MUI itu jangan lagi cuma sekedar menganggap beban, tapi ini adalah jihad, ya. Ya, karena kita berkaitan dengan bisnis yang sedang kita bangun. Baik, ini karena hostnya berpindah ya. Saya nggak bisa unmute orang yang suaranya terbuka. Kita buka sesi tanya jawab sekarang. Silakan sampai jam 9 kita baru selesai. Ini ada waktu sekitar 20 menit. Siapa yang ingin bertanya silakan untuk angkat tangan atau langsung saja. Ini sekarang hostnya ini Pak Herman BGM. Siapa ini ya? Yang mana nih Pak Herman? Iya Pak Herman. Karena tadi kami terpental karena sinyal yang nggak stabil, terpental keluar kan. Pas masuk hostnya berganti dia. Pak Herman, caranya gini Pak Herman. Peserta diklik, ya. Peserta diklik, terus kemudian nanti di situ ada apa namanya? Oh ini nggak ada ya tempat saya. Ada untuk menjadikan seseorang menjadi host, ya. Nanti saya sama Ustaz Romi dijadikan host, dan termasuk Pak Herman juga nggak apa-apa. Ya Pak. Pak Herman ini malah suaranya nggak ada ya di sini ya? Iya, malah suaranya mute ya. Oke Pak. Oke, silakan. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Dibaca. Siapa yang ingin bertanya? Kita waktunya sampai jam 9. Terus, nah, Kita lihat di kolom tapi nggak ada nih. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Ya, ini karena hostnya ada berpindah ini. Hostnya bukan lagi saya. Ya. Nah, ini sekarang hostnya Bu Nisa Nur Alfia. Ya, Indonesia Halo, itu. Bu Nisa. Silakan, kalau tidak ada yang bertanya berarti kita cukupkan ya. Ada yang bertanya? Yang tidak bertanya boleh dimatikan speaker. Silakan yang ingin bertanya lewat chat juga boleh. Boleh. Bertanya lewat chat juga boleh. Kirim katanya nih Mbak.
Model Nah, oh ya, udah itu tadi udah. Bukas Reti. Silakan tanya, Bu. Boleh bertanya. Assalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nih, assalamualaikum, nih perkenalkan saya nih pemula ya dari Sukabumi nih. Bu siapa, Bu? Ibu Pupun Marta dari Sukabumi, Pak. Iya, silakan. Ya. Begini ya, ini kan ada dalam menjalankan itu kan ada 3 langkah ya Kak, Pak ya. 3 langkah dari sistem debat itu ya. Ada yang ketiga itu. Nah ini untuk dimasukkan sebagai peserta ke grup NPS itu kan secara rutin setiap minggu ya. Halo? Iya. Iya, secara setiap minggu. Itu memang satu kewajiban setiap minggu itu harus memasukkan peserta. Terus kalau misalnya di minggu kemudian ternyata kita dari hasil posting di FB, dari hasil kita di WA ya, di WhatsApp gitu. Kita ternyata dalam minggu kemudian tidak ada peserta, gimana tuh? Apa mempengaruhi ke yang lainnya atau gimana, Kak? Oke. Terima kasih, Bu. Dari mana tadi? Bekasi ya? Dari Sukabumi. Sukabumi. Nanti bisa tanya ke Platinumnya ya. Dan secara singkatnya adalah tidak masalah kalau misalnya pekan ini misalnya masukkan orang 5. Ternyata pekan depan tidak ada. Pekan depannya lagi orang 10. Ya, pekan depannya lagi orang 15. Nggak masalah, Bu. Nggak masalah. Yang sebenarnya semuanya nggak masalah. Ya. Kita nggak belanja juga nggak masalah. Kita nggak mengembangkan jaringan juga nggak masalah. Kita nggak hadir SIG juga nggak masalah. Ya, kalau kita menganggap diri kita nggak masalah. Ya. Kalau kita terima kasih. Jadi begini ya, Pak. Jadi dari 3 langkah itu kan satu bekerja belanja ya, yang satu belanja, yang kedua itu mengembangkan jaringan ya. Jaringan, yang ketiga hadir di pertemuan gitu kan. 3 langkah ini yang harus kita laksanakan ya, lakukan gitu. Nah, ini yang ketiga ini nih, hadir di pertemuan. Aduh, kita mau ya, tapi jauh nih dari Sukabumi ke Surabaya, lumayan juga nih. Kalau misalnya ada ini gejolak saya ingin ke sana gitu ya. Tapi ya jauh sih gitu. Gimana nih? Apa nanti kalau misalnya kita tidak hadir di pertemuan yang di Surabaya itu, ada itunya nggak, ada apa namanya semacam siaran ulang atau rekamannya? Apakah di rekaman dengan hadir itu kesannya mungkin beda ya Pak ya? Itu yang betul. Gimana nih? Pak Kiai, saya potong sedikit Pak Kiai. Oke, silakan. Itu Bu Nur Alfia host minta diarahkan untuk menjadikan Pak Kiai sama Pak Romi jadi host. Tolong diarahkan. Bu Nisa Nur Alfia, tolong saya dijadikan host ya. Nggakขึ้นการเต้นโป้ว่าselamat datang semua. Namanya Sampurdi. Nanti kalau saya sudah jadi host, nanti Pak Romi tak masukkan, tak jadikan host. Jadi muncul penuh. Iya. Host otomatis itu. Kedengaran ya. Oke, nggak apa-apa. Ini saya
apa namanya? Saya jawab dari Ibu tadi ya, dari Sukabumi. Mungkin jawabannya lebih bagus kalau misalnya Pak Romi ya. Kalau beliau menyampaikan membantu kami untuk menjawab ya, karena beliau ini untuk hadir di SEA Games itu perlu uang puluhan juta ya, dari Aceh, dari Sabang. Silakan Ustaz Romi. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita saling coba sharing ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu kembali ke alasan kita awalnya kenapa kita bergabung di MW. Itu yang paling penting dulu. Saat kita kemarin itu mendapatkan bimbingan ini, kan kita gabung tuh setelah mengikuti bimbingannya di bimbingan dasar, anggaran TBS, kemudian upline kita dulu, admin kita itu, admin pendamping kita menanyakan ke kita, apa kita mau join apa enggak. Lalu kita join. Nah, ketika kita join di MW itu alasan kita apa? Kalau alasan kita itu kuat karena memang ingin mengubah kondisi kehidupan kita, terutama kondisi finansial kita, tentu kita akan terus berjuang walaupun banyak rintangannya. Ya, jadi yang wajib atau enggak itu kita yang mewajibkan diri kita. Misal tadi dikata Ibu Pupun menanyakan apakah wajib memasukkan orang ke grup bimbingan dasar. Wajib atau enggak tergantung apa maunya kita. Kalau kita ingin SP, ingin mencapai platinum, ingin mencapai penghasilan 100 juta sebulan, ya wajib mengisinya. Kalau enggak kita masukkan orang, kita enggak akan mencapai target. Kenapa? Karena orang yang kita masukkan ke dalam bimbingan dasar akan menjadi tim kita nantinya, yang sama-sama membangun jaringan aset kita. Ya, jadi wajib atau enggaknya kembali pada alasan kita. Karena Pak Dokter mengatakan ini kita pelajaran orang bisa, bukan pelajaran ketika kita sekolah di SD SMP yang kita harus mengikuti semua kata guru, kalau enggak kita dihukum gitu. Kalau di sini enggak, kalau kita enggak mewajibkan diri kita, enggak ada hukum. Kita enggak mau prospek ke bimbingan dasar, enggak dihukum. Siapa yang hukum kita? Enggak ada sanksinya. Kita enggak belanja, enggak ada sanksinya. Kita enggak mau hadir SEA, enggak ada sanksinya. Sanksinya adalah kita enggak mencapai peringkat saja. Sanksinya ya kembali ke kita nggak mencapai peringkat, kita nggak mencapai income itu yang kita targetkan, kita nggak mencapai sukses, itu kembali ke kita apa namanya hukumannya. Nah gitu. Upline kita, mentor kita, Dr. Sigit dan kemudian semua upline platinum kita itu tidak bisa menghukum kita, karena ini bukan hubungan atasan bawahan. Upline itu bukan atasan dan downline bukan bawahan. Upline tidak bisa memaksa downline melakukan sesuatu karena nggak gaji. Gitu. Nggak ada gajinya kita di sini. Nggak ada apa namanya, nggak ada kalau di perusahaan ya kayak Pak Sampurdi ini kalau beliau tuh nggak masuk kerja itu bisa dipecat ya. Ya karena ada atasannya. Tapi kalau di MU ya nggak ada. Kita tadi ditanyakan Bu Pupun, nggak masukkan orang ke bimbingan dasar, yang nggak ada yang pecat. Ini memang memecat kita nanti, alatnya yang memecat kita nggak mencapai penghasilan kita. Nah, ini bisnis kuadran kanan, bukan bisnis kuadran kiri. Jadi semua tergantung ke kita. Ya. Kitanya alasannya ngapain kemari? Masuk MW itu ngapa? Apa ingin coba-coba? Kalau ingin coba-coba, saya sarankan berhenti dari sekarang. Nggak akan berhasil. Ya. Tapi kalau punya niat, punya alasan, alasannya harus kuat, spesifik. Ya. Misalnya ini Pak Rohman, Pak Rohman, leader yang sangat luar biasa, fenomenal. Alasannya gabung di MW ini hanya ingin makan nasi putih. Nah itu, ya. Beliau sangat ingin keluarganya, dia dan keluarganya makan nasi putih hangat setiap hari.
Ya, itu pernah beliau sampaikan. Kenapa? Karena beliau itu sehari-harinya sebagai buruh bangunan, kuli bangunan, dan serabutan kerjanya, itu cuma bisa makan nasi aci. Jarang bisa makan. Dia punya tak amada nggak betul nyaranan salah mah ya kan keadaan anak ujung usul lah kawan rame itu nye masalah kedengaran keadaan tapi wakui. Jadi beliau itu cuma bisa makan nasi aci setiap hari. Nah, ketika beliau gabung ke MUI, beliau melihat peluang ini bisa merubah nasibnya. Dia keinginan cuma sederhana, mungkin menurut kita sederhana. Itu cuma ingin makan nasi aci. Bagi sebagian kita, makan nasi putih biasa. Tapi bagi Pak Rahmat, bisa makan nasi putih keluarganya itu adalah Pak. Luar biasa. Ya. Jadi kita harus punya alasan masing-masing. Alasannya nggak bisa sama. Alasan Bapak Ibu itu nggak mungkin sama dengan alasan Pak Rahmat, nggak mungkin sama dengan alasannya Pak Anton, alasannya Pak Kozin yang ingin punya anak, nggak bisa sama. Jadi punya alasan spesifik masing. Kalau kita punya alasan yang kuat untuk berhasil di MW, maka apapun rintangannya, kesulitan mencari prospek, kesulitan belanja, kesulitan sick day, itu kita lewati semua rintangan itu. Karena kita pasti akan diuji oleh keinginan kita itu. Kita ingin mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan, kita pasti akan melewati banyak rintangan. Tapi kalau tujuan kita sudah jelas, maka rintangan itu tidak pedulikan. Kita akan harusnya membuat kita semakin lihat dari sisi positif. Itu membuat kita agar kita itu belajar. Saya sulit mencari prospek, berarti belajar mencari prospek. Saya nggak bisa berarti belajar mengclosing. Konsultasi ikut seperti SSM ini, hadir di sick day, ya, baca buku, dengarkan audio, dengarkan lagi video Pak Dokter secara berulang-ulang. Saya juga begitu dulunya. Ya, awal-awal nggak langsung bisa pandai kan untuk mengclosing prospek, menjaring prospek. Setelah saya belajar, saya punya alasan untuk sukses di sini. Kalau saya nggak sukses ini, maka keluarga saya akan merana, gitu kan? Maka saya harus sukses. Nggak sukses akan menjadi contoh buruk bagi anak-anak saya. Nanti mereka meniru kegagalan saya. Kalau kita sukses, maka dia akan meniru kesuksesan kita. Nah, kebanyakan kita abai dengan hal itu. Ya, kita kemudian mengabaikan, kita nggak sukses sehingga ditiru oleh anak-anak kita. Alah, bapak ibu bilang-bilang aja mau sukses, dia nggak berhasil, artinya dia menyerah di situ. Akhirnya dicontoh kegagalan kita. Maka jangan sampai ketika kita sudah bergabung di MW, niatnya gagal, jangan. Tapi niatnya harus berhasil, sukses. Maka kalau niatnya sukses, apapun rintangan, halangan, kita lewati. Tadi Pak Sampurdi mengatakan, ya saya jauh nih, ini untuk berangkat ke Surabaya itu saya butuh waktu sampai 24 jam. Kan? Dari Aceh saya ke Medan dulu, naik travel bus, travel mobil rental, 15 jam. Gitu. Dari Medan baru pesawat, lewat transit lagi Jakarta, atau transit di Batam nanti, baru ke Surabaya. Ulang begitu lagi nanti. Kenapa saya mau melakukan itu? Karena saya mau sukses. Nah, itu. Masalah biaya saya nggak pikir lagi. Itu datang sendiri dengan kalau kita sudah bertekad, jalannya Allah kasih. Tapi kalau kita nggak punya tekad, ya udah. Kerikil satu pun kita akan anggap itu besar. Itu kan. Kalau kita nggak punya tekad, ada kerikil jalan itu, jalan kita anggap itu rintangan besar nih, kerikil, gitu. Nggak bisa saya lewati. Nah, tapi kalau sudah kita punya tekad yang kuat, gunung pun kita lewati. Kan saya berangkat ke Surabaya itu kan melewati lembah dan gunung lautan gitu. Semuanya. Bahkan saya melewati atas rumahnya Pak Sampurdi ya. yang penting kita niatnya ya. Insya Allah niatnya yang penting, Insya Allah juga akan memberikan jalannya ya. Amin.
Ya, benar Bu, benar. Ya, yakin. Terima kasih host ya semuanya. Terima kasih Pak Sam ya. Sama-sama. Terima kasih Kak Romi ya. Masalah. Ya. Mudah-mudahan saya bisa ikut ke sana. Amin. Iya, tinggal 1 minggu Bu. Ya, tinggal 1 minggu. Saya itu heran apa namanya Ustadz Romi ke teman-teman yang pengen sukses tapi hadir SIGD nggak mau itu. Padahal saya dulu itu ya termasuk orang yang sangat terinspirasi dengan Pak Rohmat ketika ada SIGD SIF ya di Surabaya tahun 2020 ya. Itu beliau itu kan ada di depan ya, saya masih nggak ada papanya ya, saya belakang di tengah ya, nggak di belakang sekali. Kemudian saya melihat Pak Rohmat, siapa itu Abalim. Kemudian beliau nyampaikan itu Pak Rohmat. Pak Rohmat yang luar biasa itu. Wah, katanya saya waktu itu dalam hati, kamu bodoh Samburti kalau nggak bisa sukses. Ya. Pak Rohmat aja bisa sukses, ya. Saya nggak bisa sukses. Ya itu inspirasi. Beliau itu menginspirasi saya tanpa ngomong, karena beliau hanya di depan itu ngambilkan minuman, ngambilkan apa, kan beliau tidak menjadi pembicara waktu itu, ya. Tapi dengan jalannya beliau aja itu sudah bisa menginspirasi saya, ya. Kalau Bapak sekalian yang hadir saat ini, ya, yang ada berapa ini? Tadi 300, sekarang tinggal 296. Dan kemudian di YouTube dan mungkin juga ada. Ya. Kalau belum hadir di SIGD, ya, saya nasihati ya untuk hadir di SIGD. Kalau seandainya nggak mau ya nggak apa-apa ya, cuma namanya nasihat. Kan sesama teman itu, sesama saudara kan saling siap menasihati. Ya. Kalau sudah kita putuskan, maka insya Allah semua hal yang yang ada di sekitar kita, ya, termasuk mungkin kesulitan karena ngambil cuti kalau yang karyawan, kemudian kesulitan masalah biaya, ya, kesulitan yang lain, maka insya Allah dengan keputusan tekad, ya, kalau dalam Islam itu kalau azamnya sudah kuat, fatawakal Allah, ya, maka insya Allah Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Ya, demikian, terima kasih sekalian, tidak banyak yang saya sampaikan, insya Allah nanti saya lengkapi di SIGD, ya, dan sekali lagi mohon maaf ya yang sebesar-besarnya atas semua kekhilafan dari kami, ya. Dan terima kasih kepada Ustadz Romi yang telah mengawal jalannya acara ini, dan juga terima kasih kepada Pak Adit ya dari MD yang telah memberikan fasilitas SSM ini, ya, tanpa bantuan beliau tentu tidak ada SSM ini, ya. Dan terima kasih semua para leader yang mungkin hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan semakin sukses dan semakin semakin jaya di bisnis ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan ditutup. Sekalian dan Allah, terima kasih kami ucapkan kepada yang telah memberikan kita ilmunya pada malam hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan bisa menjadi